5 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan sejumlah lembaga terkait dugaan pelanggaran etik dalam memutus uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Selain terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda, 2 hakim konstitusi menyebut ada 2 keganjilan dalam putusan ini. Mahkamah berubah sikap dalam hitungan hari setelah Anwar Usman, Ketua MK yang sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam rapat permusyawaratan hakim. Putusan MK nomor 90 ini mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dengan menambah frase atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal itu membentangkan karpet merah bagi Gibran maju sebagai cawapres. 9 hakim konstitusi pun diperiksa terkait pelanggaran etik. Dari 21 laporan yang masuk, Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menyebut bukti telah lengkap termasuk rekaman kamera pengawas. Mengenai materi gugatan yang sempat ditarik lalu diajukan kembali ke MK. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya. Baik keterangan ahli, saksi, sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua. Ya kan? Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Sementara itu menanggapi sikap MK-MK, ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti berharap upaya yang dilakukan Majelis Kehormatan MK dapat menindak tegas pelanggaran etik yang terjadi. Dan ia menilai dengan adanya hal itu akan menumbuhkan kepercayaan publik meskipun tidak instan. Ada putusan dengan sanksi yang paling berat terhadap Ketua MK Anwar Usman. Kemudian yang kedua juga MK-MK menyatakan bahwa ada masalah dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Sekarang seperti gelas yang pecah. Jadi ada beban sejarah pada MK dan MK-MK sekarang untuk merekatkan pecahan-pecahan itu mungkin belum sempurna seperti dulu lagi, tapi paling tidak sudah dilem, gelasnya bisa dipakai lagi. Jadi kepercayaan publik akan bisa tumbuh lagi. Akankah keputusan MK-MK akan mengembalikan martabatnya sebagai wasit yang netral di hadapan publik? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK akan membacakan putusan laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi pada hari ini, tepatnya pada pukul 4 sore nanti. Lalu apa yang menjadi harapan dari pelapor dan bagaimana pula kepercayaan publik terhadap MK ke depannya? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada pakar hukum tata negara yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Profesor Juanda. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sambungan Zoom sudah ada narasumber kita. Ada Hakim Mahkamah Konstitusi 2015, Idewa Gede Palguna. Selamat pagi, Pak Palguna. Selamat pagi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategic. Sudah ada Pak Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, Pak Umam. Selamat pagi, Mbak Adisti. Iya, kita membahas ini menjadi topik yang bisa dikatakan sebulan terakhir ya, dan seminggu terakhir ini semakin masif begitu ya, Prof. Juanda dan juga Bapak-Bapak. Putusan MK-MK hari ini pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi. Saya langsung ke Prof. Juanda dulu. Prof. Juanda, apa yang bisa Anda baca dari situasi semacam ini dan skenarionya akan seperti apa tanpa mendahului putusan MK-MK? Ya, terima kasih. Saya pikir ya jelas dan terang benderang saya mengutip dan melihat pendapatnya Prof. Jimli sebagai Ketua MK-MK. Ini tidak sulit membuktikan sudah lengkap dan seterusnya. Saya pikir kita berharap kepada Prof. Jimli untuk konsisten dengan apa yang sudah diungkapkannya sama dengan di rapat permusyawaratan untuk memutuskan sidang itu kemarin ya, atau kapan sih kita tidak tahu. Artinya jangan sampai begini, di luarnya di media Prof. Jimli mengatakan A tetapi nanti putusannya Z. Saya kira ini tidak boleh terjadi, dan ini kalau Prof. Jimli melakukan hal yang tidak konsisten dengan apa yang diucapkan, saya kira tidak hanya MK yang runtuh, tapi kredibilitas Prof. Jimli juga dipertaruhkan. Oleh karena itu saya pikir ya, kalau melihat dari statement dan
informasi yang ada di luar yang kita lihat, maka saya memprediksi ya kemungkinan besar bahwa ada salah seorang hakimnya adalah dinyatakan pelanggaran kode etik berat. Diberhentikan dengan tidak hormat. Dan diberhentikan dan harus dan wajib ya kan, dia sama dengan itu. Kalau pelanggaran kode etik berat maka sama dengan artinya harus dinyatakan bahwa pelanggaran pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, kalau begitu pelanggaran tidak hormat, saya pikir legitimasi moral dari putusan nomor 90 itu sudah tidak ada lagi. Roh daripada hukum itu adalah keadilan sudah tercabut, dan saya kira ini jelas cacat material dan cacat formil. Dan oleh karena itu saya pikir karpet merah yang dibentangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tentu seseorang yang katakanlah yang pernah menjabat segala macam itu tadi yang digunakan oleh Gibran, maka sekira Gibran dengan sendirinya kita menghimbau untuk mundur kalau ini terjadi nanti. Ya, mundur dari pencalonan cawapres. Kenapa? Karena di situ ada cacat moral, cacat etikanya yang dilakukan oleh hakim. Nah, oleh karena itu putusan itu tidak boleh begitu. Saya pikir ya Pak Palaguna tahu itu bagaimana mantan hakim konstitusi bergeraknya untuk menegakkan hukum dan konstitusi. Dan di dalam hukum dan konstitusi ada keadilan. Untuk apa tegaknya ini secara formil sudah ada putusan tapi tidak ada keadilan. Dan ini menjadi masalah saya kira. Oke, jadi siapa yang Anda maksud akan ada sanksi yang berat, pemberhentian tidak hormat, betul? Ya, siapa yang dianggap melakukan, ya saya kira ya sudah kita transparan aja. Yang saya lihat di situ terus di media sosial dan media elektronik ya. Ya tentu adalah indikasinya ke Ketua MK. Ketua MK itu ya Pak Anwar Usman, karena ada keterkaitan dan korelasi dengan seseorang yang di situ ada kerabatnya gitu. Ya, kita buka aja lah siapa Pak Anwar Usman itu misalnya. Nah, secara pribadi kan katanya ya, saya nggak lihat, tidak diundang dulu waktu nikah. Itu kan si pamannya Gibran, ya kan? Nah, terus Gibran di situ di nomor di angka 9 kalau sila putusan 90 itu ada nama Gibran. Terus sekarang ternyata Gibran juga benar-benar menjadi cawapres salah satu pasangan. Nah, ini artinya saya menduga ya Pak Anwar Usman ini akan masuk ke dalam kategori kalau memang benar ya terbukti, saya kira pemerintahan dengan tidak hormat. Oke, kalau menurut Anda tanpa mendahului sekali lagi, tanpa mendahului putusan dari Tapi saya mengutip dari statement Prof. Jimli itu sendiri. Karena ada beberapa temuan yang juga memang sudah dikemukakan oleh Prof. Jimli pada saat itu. Temuan sudah lengkap, tidak sulit membuktikan. Berarti kan tinggal selesai kan? Tinggal menyimpulkan lagi nih. Nah, tapi kesimpulannya apakah tegak lurus antara pertimbangan dan narasi-narasi ini atau waktu putusan berbelok ke kiri atau ke kanan, tidak tegak lurus. Artinya begini, terbukti seseorang ini si A misalnya melakukan pelanggaran kode etik berat. Tapi putusannya teguran tertulis saja, saya kira tidak pas. Dan itu memungkinkan? Ya bisa jadi kalau memang tidak tegak lurusnya Prof. Jimli dengan apa yang dikatakan di media sosial, bisa saja. Kenapa tidak? Itu yang kita khawatirkan dan kita ingatkan Prof. Jimli ini untuk kepentingan bangsa dan negara untuk 2024. Kalau memang benar terbukti, nyatakanlah tegas ya dengan bukti-bukti itu. Oke, nyatakanlah tegas karena memang putusan MK ini pertaruhan marwah Mahkamah Konstitusi dan juga Majelis Kehormatan MK pastinya ya. Saya langsung ke Pak Palguna. Pak Palguna, Anda sebagai dulunya pernah di tahun 2015, koreksi kalau saya salah, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Semacam ini, kasus semacam ini, konflik kepentingan, dugaan konflik kepentingan baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia? Iya, kalau saya dalam kaitan sampai kemudian ada laporan sebanyak ini dan langsung dikaitkan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, ya baru kali ini yang terjadi memang. Ya
kalau sebelum-sebelumnya tidak ada. Ya paling kalau ada ya itu ya yang dianggap ada konflik kepentingan begitu, misalnya itu adalah berkaitan dengan waktu Mahkamah Konstitusi menguji norma undang-undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri, misalnya oleh pengawasan terhadap Komisi Yudisial itu. Ya. Tapi persoalannya pada waktu itu, kalau sepanjang menyangkut pengujian undang-undang, siapa lagi lembaga di luar Mahkamah Konstitusi yang boleh melakukan kewenangan itu selain Mahkamah Konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar? Apakah harus dibiarkan? Nah kalau begitu misalnya pihak yang mau mengajukan permohonan lalu kemana mintanya? Itu kan tidak ada hal yang tak terhindarkan, walaupun ada asas pada waktu yang kita paham betul lah, yang bahwa seseorang itu tidak mungkin akan menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Ya, tapi kan sarana dan jalan ketatanegaraan yang tersedia cuma itu. Nah waktu itu, tapi kan tidak seheboh ini ya. Sampai ada dugaan, bilang, aduh saya membaca laporannya aja sedih banget gitu kalau itu terjadi gitu kan. Kalau itu benar terbukti nantinya gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Jimli misalnya. Ya itu kalau terbukti ya. Ya apa ya. Masalahnya begini. Saya itu mengalami periode ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk. Ya, yaitu ketika belum punya kantor, belum punya pegawai dan belum punya anggaran. Kemudian dengan semangat dan idealisme luar biasa, lalu kami di angkatan dari Hakim Konstitusi angkatan pertama itu berusaha membangun kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu sampai kemudian punya moto dan itu diwujudkan sebagai lembaga peradilan modern dan terpercaya. Nah, menurut pandangan subjektif saya, itu relatif sudah terbangun di awal berdirinya Mahkamah Konstitusi sampai kemudian terjadi kasusnya, ya harus kita sebut ya Pak Akil Mokhtar gitu ya. Tapi kemudian ya mungkin saya agak narsistik kalau saya bicara seperti ini ya. Tetapi kalau Anda berada dalam posisi saya, Anda pasti juga bisa merasakan kesedihan macam apa, rasa terpukul macam apa yang saya alami gitu. Anda sedih karena memang selama ini yang kemudian dibangun kepercayaan yang begitu mendasar terhadap Mahkamah Konstitusi perlahan luntur. Bukan perlahan, ini seperti dihempaskan kan? Ya, kan ini seperti dihempaskan. Oke. Gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, oleh karena itu maka saya juga pendapat saya seperti yang beberapa kali saya sampaikan dan tadi secara tidak dalam ungkapan yang berbeda juga sampaikan oleh Prof. Juanda. Sekarang beban Mahkamah Konstitusi dengan adanya kasus ini berpindah menjadi beban Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi gitu loh. Untuk menyelamatkan itu. Dan karena itu memang wajar kalau kemudian harapan publik begitu besar kepada Majelis Kehormatan. Walaupun saya agak berbeda pendapat sedikit dengan Prof. Juanda dalam pengertian bahwa Majelis Kehormatan tidak bisa memang memasuki ranah putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi itu bisa menjadi alasan kalau misalnya hendak dilakukan pengujian ulang terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berdasarkan alasan konstitusional baru yang disebutkan dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan tampaknya itu sudah ada yang mengajukan. Oke, sudah ada Pak Denny Indrayana dan juga Pak Zainal Arifin Mokhtar. Nah, pada hari Jumat yang lalu. Kan itulah jalan yang harus memang seperti agak memutar sedikit. Tapi hukum acara yang disediakan itu seperti itu. Sebab kita tidak bisa juga menegakkan hukum dan keadilan itu dengan cara melanggar hukum dan keadilan gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi memang sudah disediakan sarana hukumnya. Nah, problem sekarang kan nanti bahwa itu akan diperiksa kembali oleh hakim yang sama. Apakah benar-benar sama? Nah, itu yang sekarang penentunya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang nanti segera akan menyampaikan putusannya itu. Gitu. Oke, Prof. Juanda, kita mendengar kesedihan yang begitu mendalam, terutama dari Pak Palguna yang sudah dikatakan membangun reputasi kepercayaan publik Mahkamah Konstitusi dan kemudian dihempaskan. Nah, kita melihat putusan MK ini masuknya ke ranah etik, betul memang. Apakah mungkin ada kewenangan rekomendasi untuk tadi yang disebutkan Pak Palguna mengkoreksi putusan dari pasal 169? Ya, saya kira pertama saya mengklarifikasi dulu. Sebenarnya mungkin Pak Palguna tidak mendengar. Saya tidak pernah mengatakan
putusan MK ini masuk ke substansi putusan nomor 90 ya. Tadi tidak pernah saya katakan itu. Saya mengatakan bahwa MK ini tetap dalam koridor etik ya. Nah, cuman yang saya katakan tadi, ketika ini pelanggaran kode etik berat ternyata terbukti nanti, maka saya mengatakan putusan itu tidak memiliki legitimasi moral. Walaupun tuh legitimasi hukumnya tetap jalan. Dan oleh karena itu saya katakan hukum tanpa ada legitimasi moral sama dengan adalah angan-angan dan rohnya sudah tercabut. Itu yang saya maksud tadi. Kembali pada persoalan yang dimaksud tadi, apakah bisa rekomendasi? Kita berharap ya mazhab yang dipakai oleh Prof. Jimli tidak mazhab positivistik. Ya, artinya tidak hanya legal yuridis formal saja, tetapi melebar kepada hal yang kira-kira demi untuk keadilan tidak ada masalah. Misalnya merekomendasi, ada kata-kata merekomendasi bahwa ini adalah diperiksa ulang misalnya. Saya kira itu yang kita minta, ada terobosan gitu. Walaupun tidak keluar dari secara substansi putusan MK itu di bidang etik. Karena terbukti etik, maka ada rekomendasi untuk diperiksa ulang. Tapi memungkinkan ada rekomendasi untuk diperiksa ulang. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa MK tidak dalam ranah hanya semata-mata di legal formal saja, tapi diperluas ya, tapi tidak masuk ke dalam substansi putusan. Nah, merekomendasikan tidak masalah karena ada terbukti pelanggaran kode etik berat dan ini dijatuhkan dengan pemerintahan dengan tidak hormat misalnya, terus dinyatakan lagi bahwa direkomendasi untuk diperiksa ulang. Saya kira tidak ada masalah demi untuk negara dan keadilan, saya kira. Apalagi kemudian ada yang pemohon untuk uji formil begitu. Nah, apalagi itu jadi beriringan lah dia. Satu sisi sudah ada yang melakukan permohonan kembali ya, Zainal dan kawan-kawan itu dengan alasan misalnya, oh ini karena sudah putusan nomor 90, karena ini ada dianggap cacat, diajukan kembali. Saya kira tidak ada masalah. Sebab gini ya, yang saya pahami permohonan uji satu ketentuan atau pasal itu di dalam sebuah undang-undang boleh, asal satu ya, misalnya argumentasinya berbeda. Alasannya berbeda. Alasan berbeda. Yang kedua, alat ujinya dalam konstitusi itu berbeda misalnya. Nah, yang ketiga mungkin karena alasannya ini tadi, karena pelanggaran kode etik. Saya kira itu bisa dijadikan alasan yang berbeda. Menurut saya bisa. Menurut saya. Kenapa tidak? Ini yang kita ingin bangun ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Palaguna tadi adalah soal bagaimana marwah ya, marwah peradilan yang modern, yang bersih misalnya. Nah, ini kita bangun lagi. Saya sudah sepakat bahwa MK itu sebenarnya pada zaman Prof. Jimli, zamannya Pak Palaguna ini, saya lihat cukup bagus, cukup tidak banyak hiruk pikuknya dengan soal politik. Tapi dengan ke belakang ini ya, itu sudah banyak sekali itu digunakan, saya katakan. Digunakan maksud Anda? Ya, alat politik. Oleh elit politik. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa elit politik, tapi saya menduga ada arah ke sana bahwa ada elit politik menggunakan lembaga penegak hukum dan penegak hukum itu terpengaruh. Soalnya mungkin waktu Pak Palaguna dulu tapi tidak terpengaruh, ya kan gitu. Nah, inilah mungkin bedanya ya. Nah, itu makanya di dalam syarat dari hakim konstitusi ada tidak tercela, adil, ya, negarawan dan sebagainya, tapi tidak dipedomani oleh hakim-hakim yang sekarang. Minimal adalah 3 hakim itu, tapi 4 hakim kita juga harus plus juga ya. 4 hakim yang dissenting opinion kemarin masih tegak lurus saya lihat. Oke, jadi masih ada beberapa hakim yang tegak lurus. Bilang semuanya hakim di konstitusi itu tidak berintegritas atau berpihak kepada hal-hal yang politik, saya kira tidak fair juga. Oke, harapan masih ada. Masih ada. Oke, saya ke Pak Khairul Umam. Pak Umam, ini kalau tadi kata Prof. Juanda, kalau zamannya Pak Palguna, Pak Jimli ini sebenarnya ada yang ingin masuk gitu ya politik tapi tidak bisa. Tapi kalau sekarang nampaknya dijadikan alat begitu. Nah, bagaimana Anda melihatnya dampaknya untuk politik Indonesia? Dampak terhadap politik di Indonesia tentu akan menghadirkan sejumlah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu tentu akan memunculkan berbagai macam spekulasi, termasuk terkait dengan konteks pilihan-pilihan politik
strategi politik dan juga pendekatan di dalam konteks pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Memang secara umum, Mbak, situasi ini pernah diidentifikasi sebagai sebuah bagian dari bentuk kemunduran demokrasi yang cukup serius. Sekitar akhir 2018, sejumlah teman di ANU, di Australian National University, let's say salah satu misalnya Thomas Power, dia menulis sebuah artikel yang cukup spektakuler dengan judul Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia Democratic Decline. Di dalam artikel itu, salah satu yang diindikasi sebagai bagian dari bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia adalah penggunaan instrumen hukum sebagai sebuah alat politik dan kekuasaan. Nah, kalau misal kemudian situasi ini terus berkembang, dulu masyarakat sipil, kelompok civil society menyaksikan bagaimana penghancuran kredibilitas KPK bisa terjadi secara sistematis. Sekarang adalah Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianggap sebagai bagian dari anak kandung reformasi dan ternyata kemudian mengalami situasi yang sama. Nah, putusan kemarin terkait dengan perkara 90 mengenai syarat capres-cawapres terkait batas usia itu adalah sebuah bentuk bagian dari kemunduran demokrasi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga memang di satu sisi kita menghormati pasal 24 konstitusi yang menegaskan bahwa putusan MK itu bersifat final and binding, final dan mengikat. Tetapi ketika kemudian muncul dugaan-dugaan terkait dengan konflik of interest, kemudian adanya dugaan praktik nepotisme yang kemudian membuka lagi dugaan apakah kemudian ada intervensi kekuasaan terhadap proses pengambilan keputusan di level MK. Nah, semua itu yang kemudian memunculkan sejumlah spekulasi. Dan spekulasi ini tentu akan berdampak pada ketidakpastian. Pada level ini, dalam konteks politik praktis, saya menduga pihak Prabowo Gibran tampaknya tidak akan surut. Karena bagaimanapun juga, tadi disampaikan oleh Pak Gede Palguna, bahwa kalaupun kemudian nanti putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menegaskan ada sebuah bentuk pelanggaran secara etik atau apapun, tetapi putusan dari MK sendiri